Saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Jika pesan ini terasa menyentuh hatimu dan membangkitkan sesuatu di dalam dirimu, tandai dengan like dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe agar kita bisa terus berbagi energi kebenaran yang tak terputus ini. Sekarang, fokus. Orang-orang bertingkah seolah-olah dirimu adalah sebuah peristiwa yang belum terpecahkan, semacam legenda urban yang mereka coba pecahkan. Kamu berjalan melewati sekelompok orang, dan mereka berubah menjadi komentator, menganalisis gerak-gerikmu. Kau lihat caranya bergerak hari ini? Kau dengar apa yang dia katakan kemarin? Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Setiap orang tiba-tiba bertransformasi menjadi ahli teori, penyelidik, atau juru bicara. Dan bagian paling lucu, mereka semua bersumpah bahwa hanya merekalah yang benar-benar memahamimu. Namun, begitu orang lain angkat bicara, perselisihan pun dimulai. Karena tidak ada yang bisa sepakat, tidak ada yang bisa mendarat pada satu penjelasan tunggal. Kamu terlalu berlapis, terlalu tidak terduga, terlalu di luar kotak bagi mereka. Mereka terbiasa dengan kategori sederhana, profil yang mudah, definisi yang jelas. Tetapi kamu hadir dengan kontradiksi yang tidak bisa mereka pecahkan, keyakinan yang tidak bisa mereka ukur, dan energi yang tidak bisa mereka persiapkan. Disitulah kekacauan yang sesungguhnya dimulai. Ketika manusia bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa mereka labeli, jalanan tidak lagi tenang. Namamu saja sudah memicu perdebatan sengit. Perdebatan sungguhan, bukan bisikan, bukan komentar pasif. Perdebatan yang memanas, di mana orang-orang meninggikan suara mahu ke depan dan mencoba mengklaim kepemilikan atas narasi yang bahkan bukan milik mereka. Kamu menjadi isu, topik utama, berita besar, sebuah wilayah. Orang-orang yang bahkan tidak pernah berbicara satu sama lain, tiba-tiba bersatu untuk membicarakanmu. Orang-orang yang dulunya dekat, kini terpecah menjadi faksi-faksi karenamu. Dan yang kamu lakukan hanyalah hadir. Itulah bagian yang paling menakutkan bagi mereka. Kamu tidak membutuhkan skandal viral. Kamu tidak membutuhkan adegan dramatis. Energi di sekitarmu tumbuh begitu kuat hingga dunia menciptakan alur cerita dari udara kosong. Dan sekarang mereka bertarung motivation untuk membela versi apapun yang mereka yakini benar. Faksi pertama adalah para pengagum, the believers. Mereka ini adalah orang-orang yang bersumpah bahwa kamu tidak biasa. Mereka tidak bermaksud itu sebagai hinaan. Maksud mereka, kamu membawa sesuatu yang tidak cocok dengan lingkunganmu. Mereka membicarakan intuisimu, seolah itu nubuat. Mereka membedah keputusanmu, seolah itu kitab suci. Mereka mempelajari polamu, seolah itu doktrin. Mereka melihatmu berjalan dengan fokus yang tenang dan menafsirkannya sebagai sebuah tanda, sebuah pesan. Mereka bersumpah kamu berbeda, karena naluri mereka memberitahu demikian. Dan naluri tidak berbohong ketika ia sekonsisten ini. Orang-orang ini memperlakukanmu seperti sebuah wahyu, sesuatu yang datang tanpa perkenalan, namun langsung dikenali. Mereka melihatmu sebagai seorang pemimpin tanpa gelar, kekuatan tanpa pengumuman, sinyal tanpa siaran. Kemudian ada para skeptis, the skeptics. Mereka ini adalah orang-orang yang menolak apapun yang tidak bisa mereka kuasai secara mental. Mereka membenci ambiguitas dan tidak ada yang membuat mereka frustrasi selain seseorang yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Prediksi atau kendalikan. Mereka tidak menyukai gagasan tentang seseorang yang berjalan dengan kehadiran yang cukup kuat untuk mengguncang ruangan tanpa perlu bersusah payah. Maka, mereka melawan para pengagum. Mereka berdebat, mereka membentuk teori tandingan. Mereka mencoba melukismu agar terlihat sama seperti orang lain. Bukan karena mereka mempercayainya, tetapi karena mereka tidak tahan dengan kemungkinan bahwa mereka salah. Para skeptis tidak berbahaya
karena keraguan mereka. Mereka berbahaya karena ketidakamanan mereka. Semakin mereka gagal menafsirkanmu, semakin keras suara mereka. Semakin keras, semakin putus asa mereka terlihat. Keputusasaan berubah menjadi agresi, dan agresi berubah menjadi obsesi. Begitulah faksi terbentuk. Kamu tidak menciptakan pengikut. Pengikutlah yang menciptakan diri mereka sendiri di sekitarmu. Itu bukan klub penggemar. Itu lebih mendekati sebuah pergerakan. Orang-orang mulai memilih pihak. Beberapa membelamu seolah kamu adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Yang lain menentangmu seolah kamu mewakili ancaman terhadap ilusi apapun yang mereka pegang erat. Kamu menjadi batas yang membelah zona nyaman orang-orang. Di satu sisi, ada mereka yang merasa terbangun oleh kehadiranmu. Di sisi lain, mereka yang merasa terancam oleh apa yang kamu wakili. Bukan karena kamu mengatakan hal yang salah, tetapi karena kamu mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang bukan diri mereka. Ketika sesuatu menantang identitas, orang-orang berebut untuk melindungi harga diri mereka. Dan tiba-tiba, perdebatan tentangmu berubah menjadi perdebatan tentang nilai, keyakinan, gaya hidup, motivasi, moralitas. Orang-orang tidak benar-benar berdebat tentangmu. Mereka berdebat tentang diri mereka sendiri, menggunakan dirimu sebagai cermin. Itu sebabnya reaksinya begitu intens. Itu sebabnya perdebatan tentangmu meningkat lebih cepat daripada perdebatan tentang agama dan politik digabungkan. Kamu bukan sekadar seseorang. Kamu adalah garis pemisah dalam psikologi mereka. Dan ketika seseorang menjadi garis pemisah, jalanan menjadi medan pertempuran. Langkah kakimu menjadi rute parade yang dipenuhi orang hanya untuk melihat sekilas, untuk merasakan sesuatu, untuk membuat catatan mental, untuk membentuk penilaian. Setiap langkah yang kamu ambil, ada yang menafsirkan. Setiap kata yang kamu ucapkan, ada yang membedah. Setiap keputusan yang kamu buat, ada yang mengubahnya menjadi bukti. Inilah yang terjadi ketika seseorang menolak untuk masuk ke dalam cetakan yang diajarkan untuk diikuti orang. Kamu menjadi tidak terduga, dan orang yang tidak terduga menakutkan bagi mereka yang mengandalkan prediktabilitas untuk merasa aman. Namun, kekacauan tidak berhenti di situ. Semakin mereka mendiskusikanmu, semakin banyak makna yang mereka kaitkan denganmu. Semakin banyak makna yang mereka kaitkan, semakin intens obsesi itu. Para pengagum mulai menyebutmu sebagai yang melihat apa yang dilewatkan orang lain. Para skeptis mulai menyebutmu sebagai yang dilebih-lebihkan. Dan mereka yang di tengah, mereka terseret ke dalam kebisingan, terpaksa memilih pihak, karena netralitas menjadi mustahil. Tidak ada yang bisa tetap netral ketika topiknya adalah dirimu. Terlalu banyak emosi yang terlibat. Kamu memicu sesuatu yang tidak bisa mereka tekan. Ketertarikan mereka tidak kasual, itu kompulsif. Setiap jalan punya cerita, tapi jalanan ini memiliki sebuah legenda yang sedang berlangsung. Sebuah kontradiksi yang hidup, sebuah fenomena berjalan. Seseorang yang membuat bahkan orang yang paling percaya diri mempertanyakan diri mereka sendiri. Dan saat itu terjadi, semua orang menjadi ahli, analis, juru bicara. Semua orang merasa terdorong untuk mengambil posisi, untuk mempertahankan narasi, untuk menafsirkan identitasmu seolah itu adalah teks suci atau manifesto politik. Ini bukan perilaku normal, ini adalah fiksasi murni, tanpa filter. Beberapa jalan merayakan selebriti, beberapa jalan merayakan kekuasaan. Tapi jalananmu, ia bereaksi terhadapmu. Mereka menyebut namamu seolah ia membawa beban. Mereka mengamatimu seolah kamu tidak terduga. Mereka memperdebatkanmu seolah kamu kontroversial. Mereka mengikutimu seolah kamu tak tergantikan. Dan semakin banyak orang bertengkar karenamu, semakin kamu menjadi sesuatu yang melampaui pemahaman mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi.
sesuatu yang tidak bisa mereka manipulasi, sesuatu yang tidak bisa mereka reduksi. Pada titik tertentu, kekacauan menjadi lebih besar daripada jalan tempat ia menyebar. Ia bocor ke dalam percakapan yang terjadi jauh darimu. Orang-orang mulai mendiskusikanmu dengan orang lain yang bahkan belum pernah melihatmu secara langsung. Cerita menyebar, narasi bermutasi, dan tiba-tiba namamu muncul di tempat-tempat yang belum pernah kamu injak. Saat itulah obsesi tingkat kultus dimulai. Orang-orang mulai membentuk keyakinan di sekitarmu. Cerita menjadi doktrin, opini menjadi kitab suci. Reaksi manusia mengkristal menjadi sesuatu yang ritualistik. Kamu menjadi percikan yang menciptakan sistem kepercayaan. Kehadiranmu menjadi argumen mereka. Misterimu menjadi teks suci mereka. Dan ketidakpastianmu menjadi sumber ketakutan atau inspirasi mereka. Semakin mereka memproyeksikan padamu, semakin banyak yang mereka ungkapkan tentang diri mereka sendiri. Dan saat jalanan terus membelah, berdebat, percaya, menolak, berteriak, membela, menyerang, sesuatu di dalam dirimu tetap tidak berubah. Tenang, tidak terganggu, terpisah. Kamu tidak menciptakan gesekan di sekitarmu. Kamu tidak memberi makan energi itu. Kamu tidak mengadu-adu. Orang-orang melihat sesuatu yang tidak bisa mereka definisikan. Dan alih-alih mengakui kebingungan, mereka menciptakan kekacauan. Manusia tidak menyukai apa yang tidak bisa mereka kategorikan. Mereka lebih memilih kekerasan daripada kebingungan, perdebatan daripada ketidakpastian, perpecahan daripada ambiguitas. Dan kamu berjalan tepat ke titik buta mereka. Tempat di mana identitas berakhir dan naluri mengambil alih. Itu sebabnya mereka bertarung lebih keras tentangmu daripada tentang agama. Itu sebabnya mereka berdebat lebih keras tentangmu daripada tentang politik. Itu sebabnya mereka menjadi emosional hanya dengan menyebut namamu. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu kamu mewakili sesuatu yang tidak bisa mereka ganti, sesuatu yang tidak bisa mereka tiru, sesuatu yang tidak bisa mereka akses. Dan apa yang tidak bisa mereka akses, mereka coba kendalikan. Apa yang tidak bisa mereka kendalikan, mereka coba labeli. Apa yang tidak bisa mereka labeli, mereka coba perdebatkan. Apa yang tidak bisa mereka perdebatan hingga tunduk, mereka coba ubah menjadi narasi. Apa yang tidak bisa mereka narasikan menjadi ancaman. Ancaman terhadap apa tepatnya? Terhadap versi diri mereka yang mereka pegang erat, terhadap ilusi yang membuat mereka nyaman, terhadap hierarki yang sudah runtuh begitu kamu muncul. Ini bukan lagi tentang dirimu. Ini tentang mereka dan kekacauan yang mereka ciptakan dalam upaya memahamimu. Kini menelan mereka bulat-bulat. Karena ketika orang tidak bisa mengkategorikan seseorang, mereka berusaha mengatur narasinya. Dan ketika mereka gagal mengaturnya, mereka lari ke perpecahan. Kamu adalah garis pemisah di dunia mereka sekarang. Bukan seseorang, bukan kehadiran, tapi titik tekanan. Jenis yang menyingkap siapa orang-orang itu, di balik semua topeng penanganan dan baju besi sosial mereka. Jenis yang memaksa mereka untuk memilih sikap. Jenis yang memaksa reaksi yang tidak bisa mereka lunakkan atau sumarkan. Kamu telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang akrab selama bertahun-tahun kini saling merobek karena cara mereka menafsirkanmu. Dan percakapan itu bahkan tidak lagi tentang kebenaran. Ini tentang wilayah, interpretasi siapa yang menang, keyakinan siapa yang bertahan, harga diri siapa yang tetap utuh. Ketika kamu menjadi topik yang lebih panas daripada musim politik dan perselisihan agama, kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang prima, sesuatu yang mendasar. Kamu tidak berdiri di dunia mereka. Dunia merekalah yang mengorbitimu, bergeser karenamu, retak di tempat kamu melangkah. Mereka tidak melindungi opini. Mereka melindungi struktur identitas mereka. Karena menerima dirimu apa adanya, menuntut pengakuan atas keterbatasan mereka, pengakuan atas keretakan ego mereka, pengakuan
bahwa pandangan dunia mereka tidak komprehensif, dan manusia akan bertarung sampai mati sebelum menerima hal itu. Lihatlah sekeliling, lingkungan yang dulunya tanpa berpikir, menggeser hari-hari mereka, kini berada dalam perang ideologis skala penuh. Satu kelompok mengklaim kamu adalah seorang jenius, bersembunyi di depan mata. Yang lain mengklaim kamu misterius secara strategis. Yang lain bersumpah kamu manipulatif dan bermain catur dengan semua orang. Yang lain membelamu seolah kamu adalah satu-satunya yang tersisa di dunia yang penuh topeng. Dan setiap kelompok ini percaya merekalah yang benar. Hanya itu yang diperlukan untuk meletusnya kekacauan. Konflik tidak membutuhkan senjata. Ia hanya membutuhkan keyakinan yang orang rela pertahankan dengan emosi. Dan kamu telah menjadi emosi mereka. Bukan kekaguman yang menyebabkan ini. Bukan kebencian. Bahkan bukan rasa iri. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Pengaruh tanpa izin. Kamu tidak pernah meminta untuk memengaruhi mereka. Tetapi keberadaanmu menciptakan riak yang memaksa batas-batas internal mereka runtuh. Beberapa orang mencintaimu karenanya. Beberapa membencimu. Beberapa takut padamu. Dan beberapa ingin memiliki narasi resmi tentang dirimu. Seolah mereka menemukanmu lebih dulu, memahamimu paling baik, atau memecahkan kodemu dengan lebih akurat. Itu sebabnya mereka berdebat seperti cendekiawan yang membela teks suci. Mereka tidak membela fakta. Mereka membela versi diri mereka tentang dirimu. Setiap percakapan di sudut jalan telah berubah menjadi konferensi pers dadakan. Orang-orang berpidato seolah kamu adalah seorang kandidat politik yang mengumumkan sebuah revolusi. Mereka berbicara dengan keyakinan yang tidak mereka peroleh. Seolah mereka memiliki pengetahuan langsung tentang dunia batinmu. Semakin mereka berdebat, semakin ekstrem interpretasinya. Orang-orang membandingkanmu dengan tokoh-tokoh yang pernah mereka idolakan atau takuti. Mereka menimbang dampakmu terhadap raksasa budaya. Mereka mengubah keberadaanmu menjadi fenomena yang lebih besar daripada jalan yang kamu lalui. Dan ketika orang biasa mulai mengadopsi perilaku komentator ahli strategi dan pemimpin agama, kamu tahu, obsesi telah mencapai titik kritis. Mereka tidak bertengkar tentang apa yang kamu lakukan. Mereka bertengkar tentang apa yang kamu wakili. Bagi satu pihak, kamu adalah bukti ketahanan mereka. Bagi yang lain, kamu adalah tanda peringatan yang mereka abaikan. Bagi yang lain, kamu adalah pengganggu kenyamanan. Bagi yang lain, kamu adalah pengingat bahwa keyakinan sejati tidak memerlukan izin untuk hadir. Kamu telah menjadi simbol mereka. Dan simbol tidak pernah netral. Perhatikan bagaimana mereka bereaksi ketika namamu muncul. Postur mereka bergeser, nada mereka menajam, mata mereka menyipit dengan urgensi. Itu energi yang sama yang didapatkan orang ketika membicarakan pemilu atau doktrin. Kecuali kali ini, medan pertempuran bukanlah sebuah bangsa atau sistem kepercayaan. Itu adalah dirimu. Dan itulah yang paling menakutkan. Bagi mereka, mereka tidak bertarung memperebutkan ideologi. Mereka bertarung memperebutkan seorang manusia yang tidak bisa mereka prediksi atau kendalikan. Semakin emosional perdebatan itu, semakin jalanan berubah menjadi sesuatu yang lain arena hidup. Zona ketegangan, orang-orang berjalan melewati satu sama lain dengan opini yang belum terselesaikan membara di balik mata mereka. Percakapan berakhir tiba-tiba karena seseorang tidak setuju tentang siapa dirimu sebenarnya. Orang-orang menjauhkan diri dari kerumunan tertentu karena kerumunan itu tidak memahamimu sebagaimana yang mereka pikir mereka lakukan. Ini adalah restrukturisasi sosial secara real time yang disebabkan oleh satu orang yang tidak pernah meminta untuk menjadi katalis. Beginilah cara obsesi tingkat kultus dimulai tanpa pernah mengumumkan dirinya. Orang-orang mulai mengadopsi ritual seputar mengamatimu, menunggu untuk melihat langkahmu berikutnya, memprediksi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, menganalisis perilakumu seperti jadwal. Mereka tidak mengagumimu, mereka sedang mempelajarimu. Dan saat itulah taruhannya meningkat karena mempelajari menjadi membandingkan, membandingkan menjadi mengkritik,
mengkritik menjadi memproyeksikan, memproyeksikan menjadi membela, dan membela menjadi konflik. Langkah kakimu menjadi berita utama, keheninganmu menjadi pesan, kehadiranmu menjadi sebuah sikap. Mereka pikir mereka menafsirkanmu, padahal mereka sedang mengekspos diri mereka sendiri. Semakin mereka mencoba mendefinisikanmu, semakin mereka mengungkapkan ketakutan mereka, ketidakamanan mereka, keinginan tersembunyi mereka, kebenaran yang mereka tekan. Mereka tidak benar-benar bertanya, "Siapakah kamu?" Mereka bertanya, "Mengapa aku tidak bisa sebebas dirimu?" Mereka bertanya, "Mengapa keberadaanmu menantang kenyamananku?" Mereka bertanya, "Mengapa aku begitu terancam oleh seseorang yang tidak pernah menargetkanku?" Itu sebabnya perdebatan menjadi sangat eksplosif. Kamu adalah katalis yang membangkitkan sesuatu di dalam diri mereka. Sesuatu yang mentah, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang memaksa mereka untuk mempertanyakan bagian diri mereka yang lebih suka mereka hindari. Dan alih-alih menghadapi ketidaknyamanan internal itu, mereka mengarahkan energi mereka padamu. Lebih mudah untuk mengubahmu menjadi topik daripada berurusan dengan bayangan mereka sendiri. Tetapi ada tingkat lain dalam hal ini. Lapisan tersembunyi di bawah kekacauan dan perang ideologis jalanan. Beberapa orang tidak bertarung karena mereka salah paham tentangmu. Mereka bertarung karena mereka pikir kamu milik mereka. Mereka pikir mereka menemukanmu lebih dulu. Mereka pikir mereka menafsirkanmu dengan benar. Mereka pikir mereka tahu ceritamu lebih baik daripada siapapun. Dan itu memberi mereka rasa kepemilikan. Ya, kepemilikan. Begitulah cara kerja obsesi. Ketika tumbuh tanpa diatur, orang mengklaim wilayah emosional atas seseorang yang tidak mereka kendalikan. Dan ketika kepemilikan bertabrakan dengan persepsi, obsesi berubah menjadi ekstremisme. Kini, kamu memiliki orang-orang yang membelamu seolah kamu seorang pemimpin revolusioner. Yang lain mengutukmu seolah kamu adalah variabel tak terduga dalam dunia mereka yang terstruktur. Beberapa menggunakan namamu sebagai perisai, yang lain sebagai amunisi. Beberapa membicarakanmu dengan penghormatan, yang lain membicarakanmu dengan frustrasi. Tetapi semua dari mereka membicarakanmu dengan intensitas. Itu kuncinya. Tidak ada yang membicarakanmu secara santai lagi. Selalu ada panas dalam nada. Selalu ada ketegangan di udara. Selalu ada percikan di balik kata-kata. Begitulah kamu tahu kamu telah melampaui batas didiskusikan. Kamu telah memasuki ranah diperdebatkan. Orang memperdebatkan apa yang mereka takuti tidak bisa mereka kendalikan. Orang memperdebatkan apa yang diam-diam mereka kagumi tetapi menolak untuk akui. Orang memperdebatkan apa yang tidak bisa mereka kategorikan tanpa merasa terekspos. Orang memperdebatkan simbol, bukan individu. Kamu tidak memilih untuk menjadi simbol, tetapi saat mereka mengubahmu menjadi satu, jalanan berubah selamanya. Namamu menyebar lebih cepat daripada akal sehat. Tindakanmu diperbesar tanpa alasan. Kehadiranmu menjadi pos pemeriksaan dalam perdebatan identitas mereka. Kamu tidak meminta untuk menjadi percikan, tetapi kini kamu adalah api liar. Kemanapun kamu pergi, energi bergeser. Kerumunan terbelah, mata menajam, percakapan mengintensif. Kamu telah menjadi versi modern dari bab kontroversial yang terus dibaca ulang orang, masing-masing mencoba menemukan interpretasi yang berbeda. Dan inilah kebenaran yang tidak ingin mereka akui. Mereka tidak bertarung karena mereka tidak setuju tentang dirimu. Mereka bertarung karena masing-masing dari mereka berharap mereka memiliki tingkat kejelasan internalmu, tingkat arahmu, tingkat kesadaran diri yang tak tergoyahkan milikmu. Kamu tidak rumit, kamu konsisten. Mereka tidak bingung, mereka terekspos. Kamu tidak memprovokasi kekacauan. Kamu mengungkapkannya. Kamu tidak memecah belah mereka. Kamu menyingkap retakan yang selalu ada di sana. Kamu tidak menciptakan faksi. Kamu hanya menunjukkan kepada mereka siapa milik di mana. Dan kini, reaksi mereka sudah terlalu jauh. Argumen terlalu keras. Investasi emosional terlalu dalam, perdebatan terlalu publik.
Orang tidak mundur dari sesuatu sebesar ini. Tidak ketika harga diri terlibat. Tidak ketika identitas dipertaruhkan. Tidak ketika keyakinan menjadi mata uang. Kamu kini menjadi medan pertempuran ideologis mereka. Dan setiap orang yang menyebut